pernah kan ngelihat hiu putih dewasa di film-film? Gimana kalau dibandingin sama hiu putih dewasa di wisata akuarium semacam SeaWorld atau Ancol? Atau mungkin di tempat wisata yang berada di sekitarmu? Mungkin pernah kamu lihat hiu di sana, tapi emangnya iya itu hiu putih dewasa kayak yang ada di film-film? Nyatanya enggak, geng. Ada banyak hiu di dunia yang dipamerkan di beragam tempat wisata akuarium. Mulai dari hiu kepala palu, hiu zebra, hiu macan, tapi nggak pernah ada yang namanya hiu putih dewasa. Fenomena ini udah dipelajari sejak puluhan tahun lalu oleh pemilik akuarium wisata di seluruh dunia. Padahal objek wisata hiu ini justru yang jadi buronan turis dan juga pengunjung loh. Hiu ini yang kau maksud? Salah, ini bukan hiu putih dewasa, melainkan hiu karang. Ini loh yang namanya hiu putih dewasa. Belum pernah papasan kan? Jadi seberapa misterius sih emangnya si hiu putih dewasa ini sampai nggak pernah bisa disimpan di penangkaran untuk dijadikan objek wisata? Subscribe dulu channel Jalan Tikusnya. Pertama, cara hidup hiu putih. Jadi, hiu putih dewasa sangatlah berbeda dari kebanyakan ikan di laut, hingga ke cara mereka bernapas. Hiu putih adalah predator laut yang selalu bergerak, yang mana dalam keadaan tidur pun hiu putih tetap bergerak. Itu mengapa hiu putih dewasa cukup mudah ditemukan di perairan laut lepas. Mereka pantang berhenti di satu titik area, kecuali ketika musim kawin dan di daerah laut dingin seperti kutub utara dan selatan. Sehingga jika hiu putih ditangkap, otomatis ruang gerak mereka akan mendadak berhenti ataupun menyempit, yang kemudian akan berlanjut bikin mereka stres hingga mengalami kematian. Kedua, siklus hiu putih. Coba tengok kasus yang terjadi di tahun 2004 di mana Monterey Bay Aquarium, California memutuskan untuk menangkap beberapa ekor hiu putih dewasa. Mereka berhasil menjaganya hingga beberapa bulan sebelum akhirnya mati. Itu pun dilakukan dengan usaha dan tentunya biaya yang maksimal, geng. Mereka sampai membuatkan tangki khusus berkedalaman 10 meter demi memberi ruang hidup bagi beberapa ekor hiu putih dewasa tersebut. Siklus hiu putih dewasa emang terbilang cukup sulit karena di umurnya yang setahun, satwa ini masih mau untuk memakan ikan. Namun seiring bertumbuh, mereka pun harus diberi makan hewan laut mamalia. Itu mengapa ketika ditangkap, hiu putih dewasa harus terlebih dulu ditaruh di laut dengan penangkaran khusus seluas 2 km. Ketiga, insting hiu putih. Hiu putih punya reputasi sebagai predator laut sejati dan konon dikenal sebagai kanibal yang agresif. Bahkan di alam liar, hiu-hiu ini lebih memilih kelaparan dibanding harus memakan bangkai. Ini pula tampaknya yang menjadi dilema para pemilik akuarium. Karena jika hidup sendirian, hiu putih tentu akan mati dengan cepat. Namun akan lebih parah jika ditaruh di dalam komplotan. Suatu ketika, mereka akan saling membunuh alias memakan satu sama lain. Insting yang dimiliki hiu putih juga berbeda dari hiu-hiu lainnya. Mereka lebih senang pergi ke tempat yang gak berputar-putar dan tanpa batasan alias di laut lepas. Ketika Monterey Bay Aquarium mencoba menangkapnya kembali, mereka mendapati hidung sang hiu putih yang semakin lama semakin rusak lantaran selalu menabrak dinding kaca. Alhasil ia pun stres dan mati dalam keadaan terluka. Kasian kan, geng? Keempat, proses penangkapan hiu putih. Kamu harus tahu, geng, kalau nangkep hiu putih itu nggak semudah menangkap ikan cupang di bak mandi. Untuk menangkap satu ekor diperlukan tangki reaktor yang siap membuat aliran air laut. Tujuannya untuk memanipulasi hiu agar selalu berenang lurus. Mereka pun harus mengukurnya supaya nggak menangkap yang terlalu dewasa. Karena semakin dewasa tentunya akan semakin sulit untuk dirawat. Dan lagi mereka selanjutnya harus menyiapkan ukuran tangki kolam yang akan menjadi tempat penangkarannya. Karena hiu putih dewasa merupakan hewan laut yang hidup cukup dalam, maka tangkinya pun harus dalam. Ditambah harus ada sedikit penerangan demi memanipulasi habitat mereka. Kelima, pengembangan hiu putih. Untuk menjaga 3 ekor hiu putih yang masih berumur 1 tahun, Monterey Bay Aquarium sampai harus menghabiskan dana sebesar 700 juta rupiah, geng. Dan gak bisa dipungkiri, kehadiran hiu putih berhasil menarik minat pengunjung hingga 300% dibanding sebelumnya. Yang tentu udah menutupi biaya pengeluaran ya. Selama ratusan hari, hiu-hiu putih dewasa itu pun berhasil mereka rawat. Dan kemudian mereka lepaskan dengan memasangkan GPS di tubuhnya. Namun naas, di hari ke-16-nya, hiu-hiu tersebut mati dan masih belum diketahui penyebabnya hingga sekarang. Gak hanya di Monterey Bay, banyak hiu putih yang akhirnya gagal dibawa lebih dekat ke masyarakat, gang. Percobaan terakhir dilakukan oleh Okinawa Churaumi Aquarium Jepang sekitar 2 tahun silam.
Secara tak sengaja, satu hiu putih dewasa berukuran 3,5 meter tertangkap di sebuah jaring lepas pantai. Naas, ia hanya mampu bertahan hidup selama 3 hari. Jadi sekarang udah paham kan kenapa nggak ada penampakan hiu putih dewasa di SeaWorld Ancol? Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar dan coba intip video tentang hero paling hot dan mematikan yang ada di Mobile Legends. Serta ketahui 3 bahan murah meriah untuk memutihkan selangkangan hitam buatan Dr. Babe. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Cilantikes ya. Love you, gang! Mencari arti kehidupan, walau rintangan menghalangi